Ya, saya akan share screen. Silahkan, Toastmaster Michael. Oke, selamat datang teman-teman Toastmasters. Nama saya Michael Iskandar, saya VPM dari Empire Toastmasters Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman-teman sebagai asisten ruangan Anda. Selamat datang juga di ruangan diskusi ini untuk pelatihan membership terutama di distrik 87. Bagi teman-teman yang memerlukan kredit untuk nilai DCP klub Anda, silakan ketik nama divisi Anda, singkatan klub, posisi, dan nama pada kotak diskusi atau chat box. Sama seperti format penamaan Anda ketika memasuki ruangan sebelumnya. Hal ini akan menjadi bukti kehadiran Anda. Saya akan menyimpan percakapan di Zoom dan mengirimnya ke tim registrasi untuk pemeriksaan. Pastikan teman-teman menyalakan kamera Anda karena kita akan mengambil sesi foto secara spontan dan ketika sesi berlangsung. Harap diperhatikan bahwa sesi ini akan direkam dan dipublikasikan di media sosial seperti kanal YouTube D87. Selain itu, foto spontan serta rekaman menjadi bukti dari kehadiran teman-teman semua. Oke, baik. Tanpa membuang waktu lebih jauh lagi, mari kita mulai. Pertama-tama saya akan memperkenalkan pelatih kita, trainer kita hari ini. Beliau adalah Toastmaster Melita Oktanawati. Beliau juga Presiden Klub dari Magical Bali. Beliau juga suka untuk memanage sebuah event acara dan suka juga ngeteh. Sayangnya saya minum kopi, jadi beda sedikit kita. Oke, tanpa membuang waktu lebih jauh lagi, mari kita sambut Toastmaster Melita. Terima kasih, Toastmaster Michael. Saya akan share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat screen saya dengan jelas? Oke, baik. Baiklah. Selamat datang untuk yang baru datang, Toastmaster Zahrul. Kita akan memulai lokakarya kita untuk bidang VPM atau biasa kita sebut di kalau bahasa adalah Wakil Presiden Bidang Keanggotaan. Jadi presentasi saya ini mungkin kalau untuk layarnya hanya untuk tidak terlalu lama, mungkin sekitar 10 menit, dan setelahnya itu kita akan lebih banyak ke dialog diskusi, karena itu yang menurut saya itu lebih efektif. Baik, kita mulai saja. Nah, saya ingin tanya apakah di sini ini kita casual aja ya, silahkan di unmute. Tapi untuk questions and answers-nya mungkin kita bisa nanti setelah saya selesai presentasi, silahkan di unmute juga nggak apa-apa sekarang, biar lebih hidup gitu. Nah, kalau untuk VPM sendiri, saya akan menggunakan bahasa VPM. Itu adalah ada 3 yang menjadi tanggung jawab untuk VPM. Yang pertama itu adalah peran, karena kita sebagai VPM kita harus mengetahui posisi kita ada di mana, yaitu peran. Dan juga setelah kita tahu peran kita di mana, tanggung jawab kita apa, dan juga sumber acuan. Apa saja sih hal-hal dari mana saja kita bisa mendapatkan untuk menjadi seorang VPM yang bagus untuk klub kita masing-masing. Lalu yang untuk peran termasuk juga mengidentifikasi peran, tanggung jawabnya itu memenuhi tanggung jawab, kemudian sumber acuan seperti yang saya katakan tadi, dari sumber mana saja kita bisa mendapatkan resource. Baik, kita langsung masuk aja ke peran. Nah, peran ini adalah 5 dari 10 atau 12 poin yang klub saya, Magical Bali, fungsikan atau memberi peran kepada seorang VPM. Jadi ini saya ambil 5 besar dari seorang VPM dari klub saya. Pertama, VPM itu adalah sebagai PIC, person in charge, untuk memperkenalkan klub kepada tamu atau guest. Karena tamu yang datang pasti dia tidak akan tahu kan ini klub apa, bagaimana klub ini berjalan, lalu sistematikanya bagaimana. Itu adalah tugas utama dari seorang VPM
untuk membantu mengarahkan dan menjelaskan kepada tamu atau calon anggota bahwa klub ini akan berjalan seperti ini. Biasanya kalau VPM kami itu akan menjelaskan pertemuan klub kami terdiri dari 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pidato yang dipersiapkan, kemudian sesi pidato topik spontan, dan yang ketiga adalah sesi evaluasi. Itu adalah 3 hal penting yang harus disampaikan kepada para tamu. Nah, kemudian yang kedua adalah menjalin relasi dengan tamu atau calon anggota yang tertarik untuk bergabung dengan klub Toastmaster. Pengalaman saya pernah datang ke salah satu klub. Saya sebagai guest waktu itu belum menjadi member, dan saya datang, saya merasa kata kasarnya merasa diabaikan. Padahal mungkin mereka tidak bermaksud mengabaikan tamu, tetapi mereka lebih fokus kepada sesama member. Nah, ini satu poin yang harus diperhatikan ketika ada seorang tamu, sapalah. Jadi, hai apa kabar? Misalkan Toastmaster-nya Michael adalah baru pertama kali datang ke klub kami, gitu, ke klub A, gitu misalkan. Datang, langsung saja datang dan sapa. Oh, apa kabar? Tahu klub kami dari mana? Oh iya, tertariknya di bidang apa? Mulailah membuat suatu percakapan singkat saja, meskipun tidak terlalu dalam ya, karena kita maunya soft selling, bukan hard selling. Kemudian yang ketiga, menjelaskan keuntungan menjadi anggota sebuah klub Toastmaster. Apa aja sih keuntungannya? Pasti karena kita sudah membayar kan, kita membayar club fee, apa yang kita dapat? Bisa dijelaskan, nanti akan mendapat pathways. Pathways itu adalah satu kunci jualan yang paling bagus untuk seorang VPM, karena nantinya, oh nanti kamu bisa dapat pathways. Apa itu pathways? Pathways itu kalau bahasa istilahnya di perkuliahan itu adalah mata kuliah. Kamu bisa mengambil jurusan atau path yang sesuai dengan minat Anda. Seperti itu. Lalu dijelaskan juga apa saja menjadi keuntungannya. Oh, bisa speech nanti, bisa juga ikut international contest-nya kita, dan sebagainya macamnya lagi. Kemudian mendampingi dalam proses pendaftaran anggota baru. Ini salah satu tugas VPM. Jadi tidak hanya menyapa, menjelaskan, dan juga, tetapi juga mendampingi dalam proses pendaftarannya, termasuk mendaftarkan anggota baru pada Toastmaster International website. Karena nanti setelah seorang member baru bergabung, nanti seorang tugas VPM itu adalah mengisi data pesertanya, data-data isiannya ke Toastmaster International website. Nah, tapi sebelum memasukkan data, si peserta baru ini atau member baru ini harus berkoordinasi dulu dengan bendahara. Apakah dia sudah membayar? Setelah dia oke, dia sudah membayar, kemudian bendahara sudah submit pembayarannya ke TI website, baru kita mulai action untuk memasukkan data-datanya ke Toastmaster International website. Nah, itu beberapa peran dari VPM. Peran VPM ini bisa difungsikan dan bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan klub kita masing-masing. Selanjutnya, kita menuju ke tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini terbagi lagi menjadi 3, pertemuan klub, di luar pertemuan klub, dan pengurus klub. Di pertemuan klub ini ada turunannya. Yang pertama adalah sesaat sebelum pertemuan dimulai, setelah pertemuan selesai. Kita ambil contoh pertemuan yang saat ini adalah kita online. Saya biasanya ketika saya menjadi VPM, sebelum pertemuan klub 1 atau 2 hari, saya akan melist dari registrasi siapa yang termasuk non-guest, siapa yang tamu, non-member, atau member dari klub lain. Jika ada tamu atau guest, saya akan teks ke Exco Group. Ini ada si A, dia belum menjadi member, nanti tolong disapa ya. Jadi istilahnya kita bermain sandiwara, bukan sandiwara yang jelek ya. Jadi kita informasikan dulu ke Exco, si A namanya ini dari mana, tolong nanti disapa. Itu satu poin plus banget ketika seorang si tamu itu datang join ke klub, sepertinya semua sudah menyapa dia gitu. Dia akan merasa oh semuanya mengenal saya, dan itu adalah satu poin yang sangat bagus. Sesaat sebelum pertemuan dimulai, ini yang seperti experience saya, sapalah juga gitu. Datangi, kalau kita pertemuan offline datangi, apa kabar, gimana? Tidak perlu membahas tentang Toastmaster, mungkin hanya basa-basi yang, kamu sekolah di mana, kuliah di mana, bagaimana pekerjaan Anda, kesini tadi naik apa, macet nggak, atau hal yang seperti itu aja. Kemudian setelah pertemuan selesai, ini juga kuncinya, tanyakan bagaimana perasaannya. Perasaannya dalam arti, gimana ikut meeting kita,
Atau kamu ada input tidak untuk meeting kita? Jadi si tamu ini merasa bahwa kehadirannya itu sangat penting di pertemuan itu. Jadi akhirnya saya punya kesempatan untuk memberikan input, masukan yang nantinya masukannya itu jika baik dan cocok akan diaplikasikan ke pertemuan meeting selanjutnya. Yang kedua, di luar pertemuan klub, membuat program keanggotaan, melanjutkan komunikasi dengan tamu atau calon, dan bekerja sama dengan VPVR. Membuat program keanggotaan, ini bisa juga seperti ini. Ayo kita buat member yang paling rajin datang ke meeting kita. Nanti selesai term, satu term itu dapat hadiah atau apa, dapat misalkan tumbler atau apa, hadiahnya bisa disesuaikan dengan klub masing-masing. Apresiasi setiap member. Kemudian yang melanjutkan komunikasi bisa juga dengan WhatsApp. Kemudian nggak harus cerita tentang Toastmaster atau hal-hal yang berbau Toastmaster sih. Kita bisa saja membuat percakapan yang lain atau dengan hal-hal umum yang sekarang lagi misalkan vaksin atau bagaimana, seperti itu. Kemudian ini yang juga penting ya, bekerja sama dengan VPPR, karena VPPR dan VPM ini mau nggak mau kita harus bekerja sama untuk memperkenalkan klub kita ke tamu atau ke guest yang lain. Nah, kemudian sebagai pengurus klub, tentu saja setiap bulan, kalau di klub kami itu setiap bulan kita ada pertemuan klub, dan setiap exco atau setiap pemegang pengurus klub akan memberikan laporannya. Contoh laporan singkat adalah kita kayaknya akan kehilangan 3 orang member nih yang tidak akan lanjut. Bagaimana ya? Gimana kita untuk bisa mendapatkan penggantinya mereka? Nah, itu laporan keanggotaannya. Dan juga kita juga bisa mengadakan kontes keanggotaan seperti yang saya sebutkan tadi, membuat siapa member yang paling rajin datang, siapa member yang paling rajin mengambil peran. Nah, kita tiba di last 2 slide terakhir, yaitu sumber acuan. Sebagai seorang VPM, itu acuannya ada di mana sih? Gitu. Acuannya ada di Toastmaster International website. Jadi beberapa poin-poin yang saya jelaskan ini, saya juga mengambilnya dari Toastmaster International website, dan saya modifikasi dengan keperluan klub kami. Kemudian juga bisa hasil pembahasan dengan pengurus klub. Tidak harus dengan klubnya, tetapi juga bisa dengan klub yang lain. Misalkan kalau ada pertemuan antara klub-klub, misalkan di Jakarta ada beberapa klub, mungkin VPM-nya bisa saling kontak gitu. Gimana di klub kamu, gimana di klub kami. Kalau kami di Bali, kita ada yang namanya Toastmaster in Bali. Jadi kita punya satu grup WhatsApp itu khusus untuk semua Toastmaster di Bali. Lalu kita juga punya grup lain, Toastmaster in Bali itu semua member Toastmaster yang ada di Bali. Kita juga punya grup WhatsApp lainnya, itu adalah khusus para pemegang klub atau exco, hanya exco saja, tetapi seluruh klub di Bali. Jadi kita bisa saling koordinasi, klub kamu bagaimana, klub ini bagaimana, oh yang ini kekurangan pemegang peran misalkan, oh kita bisa bantu, jadi kita saling membantu. Kemudian diskusi dengan VPM sebelumnya, ini juga sangat bagus sih. Jadi kita setelah mendapatkan tugas mandat baru sebagai VPM, tentunya pasti akan ada VPM yang lama menjelaskan, oh di kita seperti ini, diskusi aja. Kemudian menghadiri pelatihan yang diadakan oleh distrik, contohnya seperti yang kita lakukan sekarang. Dan juga membuat survei. Surveinya seperti apa gitu. Surveinya bisa kepada member. Jadi membernya bisa ditanyakan, kalau misalkan kamu jadi VPM, apa yang harus kamu lakukan? Atau surveinya adalah, ketika kamu di-approach oleh VPM kami, apa yang kurang? Input apa yang bisa kamu berikan kepada klub kami? Nah, sumber acuannya ini banyak ya. Ini saya ambil dari 5 top 5. Yang lainnya juga bisa dikoordinasikan dengan yang klub lain. Nah, ini source-nya yang saya dapat dari Toastmaster, jadi bisa klik dan juga bisa dibaca lebih lanjut, tetapi sayangnya sumber acuan ini masih dalam bahasa Inggris, belum ada yang dalam bahasa Indonesia. Oke, nah ini adalah akhir dari slide saya. Sekarang sepertinya kita mulai saja, mungkin sharing session-nya, pertanyaan dan Q&A, atau mungkin sharing session-nya. Atau mungkin jika saya ada penjelasan yang tadi saya jelaskan kurang cukup banyak, boleh silahkan dijelaskan, ditanyakan kembali, atau ada yang ingin menambahkan. Silahkan.
Toastmaster Michael, mungkin ada yang mau ditambahkan? Dari saya pribadi ya, mungkin tambahan saya bagaimana cara kita menghadapi dampak dari situasi pandemi ini ya, terutama kan di bagian keuangan kalau kita ngomong ya, bagaimana kita menghadapi seumpama kalau ada member yang pengen join di membership kita, di klub kita, tapi dianya itu ternyata belum mampu untuk membayar fee-nya itu. Oke, baik. Ini terjadi di klub kami dan kita punya solusi yang kami tawarkan ke member dan sudah berjalan tahun lalu. Tahun ini kita juga masih akan menjalankannya lagi, yaitu program installment atau program cicilan. Nah, tentu saja program cicilan ini harus dibicarakan dengan exco-nya, terutama dengan bendahara dan semuanya. Nilai nominal angkanya di setnya itu jangan sampai nanti ternyata ketika si membernya ini udah installment yang pertama, habis itu dia nggak bayar installment yang kedua dan ketiga gitu. Jadi kan nantinya jadi yang repot klub juga kan. Nah, mungkin bisa program installment. Tahun lalu kami memberikan installment kepada member yang ingin melanjutkan dan juga kepada member baru. Nah, itu sangat membantu sih. Saya juga termasuk salah satu yang menggunakan program itu. Jadi kita punya dua pilihan, bisa membayar full seperti biasa atau program installment. Saya salah satu yang membayar dengan menggunakan installment karena ya dengan situasinya seperti ini, dengan adanya cicilan itu sangat bagus, sangat membantu. Mungkin itu bisa dibicarakan dengan exco-nya masing-masing. Fantastik. Yes, boleh saya tanya sedikit? silahkan. Ya, setahu saya kalau untuk anggota baru itu kita ada yang namanya induction ya. Nah itu yang harus mungkin kalau istilahnya mungkin pengukuhan kalau menurut saya pengukuhan anggota baru di suatu klub. Nah itu yang harus melakukannya itu PPM atau presiden atau kita hanya fasilitator aja untuk melakukan induction tersebut. Oke, baik. Di kami yang melakukan induction itu adalah AD, Area Director. Jadi kita set waktunya, misalkan Jumat ini kita mau ada pengukuhan member baru nih, exco baru. Jadi kita kontak ke AD-nya, Area Director-nya, bisa nggak Area Director-nya untuk datang ke meeting-nya, ke meeting kita dan mengukuhkannya itu. Karena yang sudah kami lakukan adalah AD-nya, Area Director-nya. Kebetulan untuk Hakinda sendiri itu kita karena ini company club, jadi dari yang ownernya itu belum mengizinkan orang lain memiliki ID dan password karena kebetulan memang itu dijadikan satu dengan kantor ya kayak gitu. Ya, jadi hanya member yang tercatat aja. Nah agak repot sih, beberapa teman-teman dari klub lain juga pengen, ayo dong aku mau datang ke Hakinda, tapi sejauh ini belum diizinkan gitu, kecuali dia mau datang langsung ke Hakinda, kita persilakan kayak gitu, karena kita ada sebagian member yang data, ada juga yang memang online gitu, jadi seperti itu. Nah itu kalau seperti itu gimana ya, mungkin ada masukan buat kita. Ya, oke. Untuk ini saya harus cross check lagi dengan tim nanti mungkin atau mungkin dengan ID atau siapa karena memang kalau untuk Toastmaster Club yang di corporate ini memang agak sedikit unik, saya bilang agak sedikit unik. Kemarin juga ada yang sharing tuh begini. Jadi saya presiden klub tapi bos saya SEE. Masa saya nyuruh-nyuruh bos saya sebagai SEE dan sebagai macamnya. Nah, untuk corporate ini emang sedikit unik. Mungkin memang bisa karena punya keterbatasan dan juga punya kewajiban tersendiri, akhirnya pihak korporatnya atau pihak perusahaannya hanya mengizinkan hanya untuk karyawannya saja yang untuk ikut ini. Poin ini nanti akan saya sampaikan ke chairman kita, ke Ibu Miranda dan tim juga mungkin bisa ke PQD, Toastmaster Agustinus, nanti bagaimana solusinya akan kita sampaikan. Terima kasih sharingnya karena dari kemarin juga banyak 1-2 yang concern masalah Toastmaster Club yang ada di corporate. Terima kasih. Sama Toastmaster Patrick mungkin ada sharing? Oh,
saya mau bertanya aja sih. Tadi Toastmaster Melita membagikan tentang peran VPM, yaitu mendaftarkan anggota baru ke Toastmaster Internasional. Nah, tadi ada pembicaraan tentang, jadi nanti bendahara akan submit payment dulu, baru kita daftarkan. Ya, kalau Oh. yang kami lakukan, jadi si bendahara akan submit payment-nya dulu ke TI, lalu kemudian bendahara bilang, oke, payment-nya sudah saya submit ke TI. Setelah itu baru saya masuk ke club rooster, kemudian saya masukkan data member yang baru itu. Oh, berarti submit payment dengan nama, misalnya Patrick Wong gitu, nama dulu gitu, submit Iya, dulu betul, gitu. betul. Oh. Jadi disubmit dulu pembayarannya, setelah sudah selesai submit, baru saya akan masukkan data diri, identitas dirinya Toastmaster Patrick Wong. Mohon maaf bukannya, mohon maaf, mungkin sama ya. Aku juga dari tadi bingung sih. Setahu saya sejauh ini sih kalau untuk member baru ya, kecuali reinstate ya. Kalau member baru biasanya ketika kita klik member baru bukannya masukin data dulu gitu, terus langsung dia mulai kapan, baru nanti muncul payment-nya gitu. Mungkin biasanya sih kami kayak seperti itu ya. Jadi Oke, data dulu. Ya, jadi ini bisa dikondisikan sesuai dengan klubnya masing-masing. Mungkin bisa dengan cara yang seperti itu. Tapi di klub kami kita lebih struktural sih. Jadi kayak treasure-nya dulu masukin, kemudian kita baru masukkan data member barunya. Nah, tugas VPM ini tidak hanya sampai memasukkan identitas data di TI website aja. Jadi saya ketika waktu saya jadi VPM, saya memastikan si member baru ini sudah mendapat welcome email dari Toastmaster International. Dan kita juga memastikan bahwa dia sudah bisa masuk ke Toastmaster website dan juga bisa mengakses Pathways, karena banyak juga member yang lama itu ternyata belum paham bagaimana cara mengakses Pathways. Di kami ada program yang namanya onboarding program special for new member. Jadi ketika new membernya sudah mendapat email dari TI pusat, lalu kita sesi one on one. Jadi kita buka itu TI website-nya di hadapan dia, lalu kita kasih tahu, misalnya training lah, misalnya one on one. Oh, kamu masuknya di sini, cara pilih pathways-nya seperti ini. Ini ada loh file, satu bagian yang kamu bisa menyimpan file-file. Jadi nggak perlu disimpan di laptop kalau buat laptopnya berat. Ada satu file yang namanya save document di TI website, itu yang kamu bisa save di situ. Lalu bisa saling kirim badge antara member dan segala macamnya. Jadi kita punya program namanya onboarding program. Jadi harus sampai si member ini harus paham bagaimana dia cara ngambil resource speech. Jadi kan kalau misalkan speech itu, tolong dong kasih ini evaluasi sheet-nya ke saya, form evaluasinya. Itu ada yang nanya, form evaluasi saya ngambilnya di mana? Nah, itu kita harus pastikan sampai hal-hal yang sekecil itu kita harus pastikan si member ini tahu dan paham. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau di-sharingkan? Toastmaster Michael atau Toastmaster Zahru dari Binjai Quantum? Mungkin saya cukup, karena kan tugas di Binjai Quantum, tugas VPM-nya udah sebagian tugasnya sih dibantu sama bos yang ada di perusahaan. Jadi tugas VPM-nya hanya memastikan apakah member itu sudah masuk atau belum ke pathway-nya, cuma gitu aja sih. Kalau untuk mendaftarkan member itu sudah dibantu sih sama bos yang di kantor. Oke, baik. Jadi Binjai Quantum ini corporate juga, Toastmaster? Iya. Oke, oh baik. Ya, mungkin kalau dengan untuk corporate punya kebijakan sendiri ya. Toastmaster Michael, ada yang mau di-sharingkan mungkin di Empire bagaimana VPM-nya? Sebenarnya kalau di Empire kita nih masih menyesuaikan dengan keadaan ya, karena untuk seumpama kayak tentang pembayaran tadi itu tim kita itu masih dalam bentuk 6 bulan ataupun 1 tahun bahkan. Nah ini kan kita kan harus menyesuaikan dengan keadaan pandemi seperti ini. Nah, yang seperti meeting kemarin di TLI itu sebenarnya saya kurang mendapat jawaban ya, walaupun sebenarnya pembicaranya mungkin udah tahap internasional, tapi jujur kata saya kurang puas ya bagaimana caranya untuk mengaplikasikannya.
tapi adanya pembicaraan justru di dalam bahasa Indonesia ini mungkin kita sama-sama ya bisa memahami kondisi di Indonesia ini ya. Jadi Ya, betul. saya bisa mendapatkan jawaban yang bisa mencerahkan saya lah. Saya sebagai VPM pun juga bisa mengaplikasikan program cicilan itu ke depannya. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi, seumpama member ini udah membayar cicilan ini misalnya sampai bulan keempat, lalu habis itu dia nggak lanjut lagi, and then gimana? Nah, itu dia yang tadi saya bilang harus bekerja sama dengan Exco dan juga bendaharanya. Untuk angkanya, saya nggak bisa sebutkan pastinya angkanya karena itu tergantung klub masing-masing. Jadi harus dihitung, dikalkulasikan, misalkan ditawarkan saja, ini solusi ya, mungkin salah satu saran yang bisa dipakai dan juga mungkin tidak bisa dipakai. Disarankan untuk membership-nya itu 1 tahun. Oke. Nah, dalam membership 1 tahun ini, mungkin cicilan pertama dan keduanya atau angkanya yang pertama ini sudah mengcover dia untuk selama first semester, 6 months semester, ya 1 semester pertama 6 bulan ya. Nah, mungkin bisa dihitung angkanya dikalkulasikan ketika dia bayar cicilan pertama itu sudah mengcover dia sebagai member 6 bulan atau bagaimana gitu. Nah, kalau untuk angkanya silahkan nanti bermain dengan kalkulator klubnya masing-masing. Oke, mengingat ini tentang uang ya, ini sangat sensitif ya. Ya, betul sekali. Dan juga dengan situasi yang seperti ini, kita pasti bisa merasakan lah ya, banyak sekali yang pengurangan penghasilan juga seperti itu. Betul. Ya, mungkin program yang ditawarkan membership selama 1 tahun itu mungkin bisa ditawarkan dengan keterangan kenapa sih kok kamu harus ngambil 1 tahun gitu. Jadi jangan cuman kayak ini yang untuk 6 bulan, ini 1 tahun. Akan lebih baik jika ditawarkan misalkan ini yang 6 bulan, ini yang 1 tahun. Kalau kamu ambil 1 tahun, kamu bisa punya waktu lebih untuk menyelesaikan project-project di Pathways. Dan juga kamu bisa mengikuti kesempatan untuk International Speech Contest. Jadi kita harus lihat juga nih calon membernya itu dia ambisius atau tidak. Karena kan ada yang ambisius, suka sekali dengan juara-juara, ingin meraih juara-juara, nah digunakanlah poin itu. Oh, nanti kamu bisa ikut International Contest dan segala macamnya. Yes. Kalau di Medan Miracle, selama ini apa yang sudah dilaksanakan? Oh, kalau di Medan Miracle kebetulan kami kalau untuk pembayaran keanggotaan biasa memang dilakukan oleh seseorang. Dan kebetulan seseorang itu memang bosnya Binjai Quantum juga. Oh. Jadi kita agak lari dari prosedur. Biasanya kan kalau anggota transfer ke bendahara, nanti bendahara mesti transfer ke TI. SER lagi. SER Okay. baru SER harus transfer ke TI lagi kan, karena kan pakai kartu kredit beliau. Oh, oke. Jadi member langsung transfer ke beliau yang urus. Jadi pas beliau bukan VPM juga beliau yang urus. Jadi ya kebetulan term ini saya jadi VPM, saya ingin lebih tahu sih sebenarnya VPM itu tugasnya apa. Jangan maksudnya kita cuma megang peran VPM, tapi kan yang melakukan peran kita orang lain kan jadi gak enak gitu. Ya, betul sekali. Dan nantinya ketika kita sudah paham fungsi dari Exco masing-masing, misalkan VPM ya, kita sudah istilahnya sudah paham benar, lalu kita nanti maju ke VPE, itu kita sudah bisa, sudah punya program gitu kan. Jadi ketika saya jadi VPM, saya pertama kali masuk itu jadi VPM. Jadi member dulu biasa, lalu jadi VPM. Nah, ketika dari VPM, saya banyak mendapat masukan dan juga saya inovasi sendiri. Oh, ini bagusnya seperti ini, bekerja sama dengan Exco. Lalu saya pindah jadi VPE. Ketika jadi VPE, saya jadi paham kesulitan member baru. Kesulitan member baru itu adalah slot speech-nya itu susah dapat kesempatan untuk speech gitu. Dan kadang-kadang malas. Udah icebreaker, udah 2-3 bulan, 4 bulan, baru ke speech yang pertama. Memulai dari icebreaker ke speech yang pertama itu jadi nantinya males. Jadi ketika saya jadi VPE, saya udah paham kan di membership bagaimana. Ketika saya jadi VPE, saya punya set goals. New member semuanya harus selesai level 1 dalam 2-3 bulan. Jadi slot speech-nya itu saya fokuskan ke new member dulu.
Jadi tapi saya ngobrol dengan Exco. Saya punya program ini nih. Jadi new member harus selesai level 1 semuanya dalam 4 bulan misalkan. Jadi mohon maaf ya yang member-member lama agak ini dulu hasrat untuk speech-nya dikurangin dulu. Kita kasih kesempatan dulu kepada new member. Nah, kebetulan goals itu kemarin berhasil kita terapkan di klub. Ada 4 orang member new baru, 3 atau 4 itu yang sudah selesai level 1. Lalu saya survei, nanya, gimana perasaanmu setelah selesai level 1 masuk ke level 2? Dia bilang, sekarang aku speech-nya jadi lebih enteng sih, karena memulai dari icebreaker ke speech 1, speech 2 itu perasaannya lama banget gitu. Nah, itu bisa jadi satu. Jadi bagus sih memang yang Toastmaster Patrick sampaikan, ingin mencari tahu apa sih sebenarnya VPM harus ngapain, itu nanti bisa berguna ketika nanti masuk ke VPI atau bahkan jadi presiden. Jadi ketika jadi presiden tuh udah paham, oh kerjaannya VPI, kerjaannya VPM seperti ini. Itu dia. Soalnya ketika pertama kali saya bergabung ke Toastmaster, udah ditawarin jadi VPI dulu. Jadi saya udah VPI, presiden, AD, sekarang baru balik ke VPM. Jadi agak rancu ini perannya jadinya. Bagus sih sebenarnya, berarti kan sudah dipercaya kan, berarti langsung VPI. Cuman pekerjaan VPI lebih berat sih daripada pekerjaan presiden. Betul. Udah pernah merasakan sih, ya, betul, VPI betul. Memang paling berat. Ya, betul sekali. Ya, ada lagi yang mau di-sharing kan? Atau mungkin ada pertanyaan juga bisa disampaikan ke Toastmaster Michael. Atau mungkin saya malah kepingin lebih tahu lebih banyak nih mengenai yang corporate. Kalau Toastmaster di corporate bagaimana ya sistemnya? Karena saya jujur saya kurang terlalu paham nih kalau untuk yang Toastmaster corporate. Kalau di Hakinda sendiri sebenarnya kita open club. Ya, sebenarnya sih mungkin di sebelum adanya COVID ini ada beberapa member dari luar kayak gitu. Tetapi sekarang ini hampir 90% ya dari hacking internasional, dari company gitu sih. Nah, sebelumnya ini memang waktu awal pendirian klub ini, karena ini dianggap sebagai training untuk karyawan, jadi diwajibkan. Hanya berjalannya waktu dan kesibukan yang load kerja yang sangat tinggi, akhirnya ada beberapa member yang dia nggak sanggup, akhirnya mereka mengundurkan diri seperti itu. Jadi tidak bisa mengundurkan diri dari member. Kemarin itu kita terakhir ada 16 member aja gitu, dan termasuk salah satu orang dari luar. Tapi karena kita PPKM ini lumayan panjang, akhirnya mungkin founder kami itu berpikir lebih banyak waktu di rumah kayak gitu kan. Jadi karena kalau ke kantor itu perjalanan butuh waktu 1 atau 2 jam atau mungkin malah lebih gitu ya. Jadi kalau memang di rumah kan sudah standby, jadi mungkin ada waktu lebih banyak, akhirnya diwajibkan kembali. Nah, itu mungkin satu keuntungan lagi sih buat saya PPM, jadi bisa mencapai target 20 member. Itu sih mungkin suka dukanya di klub corporate itu ya member sih sebenarnya. Kecuali kalau memang dari atasan itu mereka mewajibkan, nah itu pasti senang luar biasa. Tapi kalau memang ternyata itu hanya iya siapa aja yang mau, nah itu yang agak susah. Tuh suka dukanya. Ya betul, saya merasakan sih, mungkin Empire juga begitu kan, mencari member baru itu juga sangat susah. Apalagi kalau kita mau mencapai DCP points itu kan kita harus punya setidaknya 20 member ya, dan juga ada poin-poinnya, nah itu juga agak susah. Saya juga merasakan di sini, dan kami punya grup lain di luar Toastmaster, ini grup buat senang-senang aja gitu, kita namanya makan-makan club. Nah, makan-makan club ini isinya adalah orang-orang Toastmaster dan juga orang-orang bukan Toastmaster. Dan kita bahasanya bukan membahas Toastmaster. Karena namanya makan-makan klub, jadi kita datangnya ya cuman kayak datang untuk mereview makanan, tetapi agak nyerempet-nyerempet dikit gitu. Kalau yang untuk new member ya, kadang kita bercandain ya, oh ya makanya jadi member dong, biar bisa kayak jadi ikut kita dan segala macamnya. Nah itu salah satu stress relief ya, karena kita juga punya kehidupan lain gitu selain
Toastmaster Live kita juga punya kehidupan lain. Nah itu bagus sih, cuman karena sekarang PPKM aja, jadi akhirnya komunitas kami akhirnya istirahat dulu sebentar, dan itu membantu karena kemarin saya sempat tawarkan ke salah satu non Toastmaster yang dia tertarik gitu kan. Lalu saya bilang ikut aja kita kalau hangout, nanti kita makan-makan di mana kayak gitu. Nah itu suatu pendekatan sih sebenarnya, bisa bagus juga. Mungkin nggak tahu di corporate gimana caranya ya, mungkin bisa dibuat seperti itu. Di Empire mungkin juga bisa, misalkan jelajah Surabaya Barat gitu, dengan bersama Empire Toastmaster atau bagaimana. It's actually boleh juga ya. Ya, atau mungkin kalau di Medan punya ini lagi, kita ngumpul yuk gitu. Dan kalau misalkan punya teman yang bukan Toastmaster atau yang non Toastmaster atau guest tamu yang dulunya pernah datang, kan pasti kita punya datanya tuh. Nah, dikontak aja, kita mau ada ini loh, kesini main-main, yuk ikut gitu. Cuman jangan membahas tentang Toastmaster terlalu banyak gitu, jadi kayak kelihatannya hard selling banget, jadi ya pelan-pelan lah. Itu sebenarnya yang saya hadapin di meeting kemarin ya, TLI kemarin itu. Saya ngomong lagi tentang topik sensitif keuangan kayak begini, malah ada yang bahas ini Toastmaster ini sebenarnya the most affordable program untuk belajar. Saya nggak peduli affordable-nya, orang lain kan susah bayarnya, gimana solusinya? Ya, betul. Dapat gitu kan. Tapi Ya, betul sekali. ide dari Toastmaster Melita sendiri untuk grup makan-makan, kalau di Medan mungkin ciak-ciak ya, itu Ya, betul. CCTM, bukan MMP sih, nanti jadi CCTM, ciak-ciak makan kok. itu boleh diterapin juga. Jadi kan ya siapa sih yang nggak suka untuk review makanan ya, mana yang enak, mana yang kita mungkin jangan bilangnya nggak enak ya, kurang cocok aja lah ya kayak itu kan. Jadi kan lebih membangun trust di dalam komunikasi kita ya. Dan Betul. kalau orang itu udah cukup trust sama kita, saya rasa kan membership itu nggak jadi masalah ya. Dan kita bisa ngomongin lagi kalau pendanaan itu mungkin agak kurang atau gimana gitu kan. Ya, betul. Di bagian itu sih saya ada ide kayak begitu sih ke depannya untuk Empire. Oh, thank you. Ya, betul. Atau mungkin Toastmaster Michael mau mendirikan klub sendiri gitu, namanya Mukbang Toastmaster Club gitu kan. Waduh, itu berat itu. Mukbang gitu. Iya, itu. Jadi memang susah sih kalau kita berbicara masalah membership, pasti kaitannya dengan uang gitu kan. Ada orang yang sangat tertarik karena mengetahui manfaatnya Toastmaster ini luar biasa buat kehidupannya dia pribadi dan kehidupan dia secara profesional, tetapi kendala dengan keuangan. Gitu. Yes. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Toastmaster Zahrul, boleh cerita apa suka dukanya jadi VPM? Mau melanjut. Oke, jadi kalau di Binjai Quantum itu Oke, saya ulang ya. Jadi kalau di Binjai Quantum itu tugas VPM mungkin sudah sangat terbantu ya. Dibantu sama bos yang di tempat perusahaan saya, dibantu sama VPA dan presiden juga. Jadi VPM di Binjai Quantum cukup mudah karena saya hanya bertugas memastikan apakah member tersebut sudah terdaftar di Pathway atau belum, hanya seperti itu sih. Apakah emailnya sudah masuk di Pathway atau belum, cuman gitu sih kalau di Binjai Quantum. Karena soal pembayaran, soal pendaftaran itu sudah ada yang ngurus ya gitu sih. Sama dibantu juga pembayarannya, dibantu sama bendahara juga gitu sih kalau di Binjai Quantum. Jadi tugasnya sangat mudah juga. Mungkin itu kalau dari Binjai Quantum, tugas VPM-nya. Ya, terima kasih. Kayak saya tertarik jadi VPM-nya di Binjai Quantum gitu. Jadi kayak semuanya ini, oh sudah. Iya. Baik. Terima kasih sharingnya ya, Toastmaster Zahrul. Ada lagi mungkin yang mau di-sharingkan?
beda ya tiap klub itu ya? Iya, beda. Nah, saya mau sharing satu hal lagi juga. Ketika ini terjadi dengan saya juga, ketika waktu itu saya pertama kali datang ke klub Magical Bali, itu VPM-nya atau presidennya saya lupa, dia malah bilang begini, sebelum kamu memutuskan untuk join, kamu klub hopping dulu aja gitu. Main-main ke klub lain, karena klub culture tiap klub itu berbeda, kultur tiap klub berbeda. Cari mana yang paling sesuai dengan kamu, saya bilang gitu. Nah, itu yang akhirnya saya ambil juga tiap kali ada yang nanya ke saya, jadi member bagaimana, saya selalu menyarankan kamu klub hopping dulu aja. Sekarang kalau untuk yang saat ini pandemi, banyak klub yang menawarkan online meeting, dan kamu bisa dual member kalau misalkan kamu mau, atau kamu bisa ikut member di negara lain misalkan, kalau mereka mengizinkan dari Toastmaster dari negara lain yang bisa. Contohnya kita punya Bineka online itu membernya ada yang dari Mauritius juga, kemudian ada yang dari luar Indonesia, dan saya selalu bilang klub hopping saja dulu. Kalau toh dia merasa cocok dengan klub kita, pasti dia akan balik ke klub kita. Mungkin saya mau menambahkan sih, saya juga setuju dengan Toastmaster Melita sih, karena sebelum-sebelumnya kalau ada anggota baru, saya juga menyarankan mereka, kamu visit ke klub apa dulu, tiap-tiap klub dulu, karena budayanya kan berbeda. Soalnya saya ada bilang ke mereka, kalau saya maksain, misalnya kamu teman saya maksain kamu masuk ke klub saya, padahal kamu lebih suka ke klub lain. Misalnya ada kasus di divisi kita, dia gabungnya ke klub bahasa Inggris, tapi dia nggak tahu bahasa Inggris, dia cuma tahu bahasa Indonesia. Jadi dititipin sama VPI-nya ke klub kita untuk pidato. Saya bilang ya bisa aja, cuman anggota kamu harus ngantri, karena kita kan pasti mendahulukan anggota saya dulu kan, baru anggota kamu gitu. Terus dia juga nggak bakal bisa ikut kontes. Salah satu haknya kan udah dirampok lah istilahnya kan. Jadi mending kita jangan jadi egois, maksudnya soalnya ini kan non-profit gitu kan. Oke lah, kalau this is profitable organization, of course lah, ini harus kita rebut kan. Kalau enggak kan kita kasih bisnis ke orang lain kan, berarti kita kan kurang bisa jadi leader gitu. Tapi this is non-profit organization, menurut saya nggak boleh egois sih, harus karena kita kan servant leader ya, kita harus based on our members needs lah sebenarnya. Jadi saya setuju sih dengan pemikirannya Toastmaster Melita. Ya, setuju banget dengan apa yang dikatakan Toastmaster Patrick, itu setuju, karena kan mereka yang bayar, istilahnya mereka yang bayar, otomatis mereka berhak dong mendapat apa yang menjadi mereka, apa yang mereka inginkan gitu. Nah, itu susah juga sih untuk jadi VPM, cuman kita harus selalu tanamkan bahwa kita butuh member, tetapi kita harus pikirkan dulu kebutuhan membernya ini apa gitu. Kalau percuma dia gabung di klub kita, tapi ternyata dia nggak dapat apa-apa dari klub kita gitu. Dan dia nanti jadinya dia nggak bisa jadi ambassador klub kita. Jadi kalau satu member, dia kebutuhannya dia terpenuhi di klub kita, otomatis dia akan jadi ambassador klub kita tanpa kita minta. Kayaknya kita masih punya waktu kurang dari 10 menit nih. Okay. Saya mau dong Kak Kinda dikasih masukan motivasi nih. Kebetulan sebenarnya sih mungkin ya di sini ada beberapa corporate club ya. Nah, pasti ada dong, maksudnya membernya itu mereka karena mungkin perintah atasan jadinya mutlak. Jadi mereka sebenarnya aduh, aku udah gak interest lagi loh di Toastmaster, aku kayak gitu. Itu tuh ini banget gitu loh. Jadi kalau udah disuruh sampai dikasih kemudahan, oke lah kalau pidato kalian baca aja, nggak usah pakai mikir, baca aja. Sampai digituin. Terus kalau petugas, udah deh ngumpulin kertas suara aja, nanti kita ngumpulin kayak gitu. Jadi misalnya belajar. Tapi ada sampai segitu pun mereka ada yang suka sungkan. Nah, ada nggak tips dari klub ya corporate yang ada di sini kepada saya khususnya ya, gimana sih ngatasi masalah seperti ini, karena ini lumayan mempengaruhi teman-teman yang lain di member-member yang lain di klub kayak gitu.
Makasih. Ya, baik, terima kasih. Di sini ada 4 klub yang berbeda selain Hakindah ya. Ada saya, Michael, Patrick, dan ini mungkin open floor aja. Open questions. Saya mulai dari Toastmaster Michael, mungkin bisa memberikan idenya. Habis itu Toastmaster Patrick. Oke, kalau dari saya di Empire ini sebenarnya basisnya itu kan kalau saya boleh jujur bilang kids zaman old ya, stylenya itu ya Ya, dibandingkan. saya mendengar itu. Jadi karena Ini semua exco itu kita rubah semuanya, jadi kids zaman now, semua sistem itu kita usahakan merubah cukup drastis ya. Jadi kita menggunakan platformnya yang kayak Facebook lah. Facebook itu mungkin yang kids zaman old yang kita sebut tadi. Bahkan kita mungkin sekarang kita bisa pakai Instagram atau bahkan Twitter atau bahkan TikTok sekalipun yang kita bisa media itu sebagai pembelajaran juga. Jadi kalau buat saya pribadi dari sisi membership ataupun edukasi, dua-duanya itu pun kita bisa mengarah ke pembelajaran anak-anak muda supaya nggak bosen gitu. Toastmaster Damayani. Mungkin idenya salah satu yang saya bisa aplikasikan mungkin yang pakai cara TikTok misalnya. Di dalam TikTok itu mungkin surprisingly itu saya bisa belajar banyak sebenarnya ketimbang saya belajar di Facebooknya Toastmaster. Aduh bosen banget jujur aja. Tapi apalagi yang kids zaman old yang dulu-dulu banget di website langsung, aduh itu beneran begitu saya buka saya tutup langsung karena saya nggak tertarik sama sekali karena kan cara approach-nya itu beda. Nah untuk yang anak-anak muda kids zaman now ini ada aja caranya yang sangat menarik supaya saya tuh bisa mungkin setengah jam baca-baca aja slide kayak begitu di Instagram ataupun di TikTok itu pun juga jadi nggak membuat suasana itu keruh dan bosan ya. Dan itu kita sedang berusaha mengaplikasikannya itu di Empire supaya topik untuk pembelajarannya itu nggak bosan. Ya, jangan baca juga kan baca itu kan ya nggak sehat juga gitu kan. Oke, terima kasih Toastmaster Michael idenya. Jadi menggunakan platform yang sekarang nih. Jadi mungkin dilihat dulu karyawannya. Oh ini stylenya dia style TikTok nih. Mungkin bisa approach pakai. Ya udah kamu speech-nya lewat TikTok aja nanti kirimin ke kita speech-nya atau bagaimana. Kita punya waktu less than 5 minutes. Mungkin Toastmaster Patrick punya ide. Kalau saya sendiri terus terang untuk corporate club saya nggak bisa kasih banyak ide. Tapi saya ada satu mentor yang kebetulan dia punya corporate club juga. Jadi bagaimana dia menerapkan rasa ingin belajar dari para anggotanya. Jadi gini, dia mengharuskan seluruh stafnya itu ikut Toastmaster. Nah, dan pembelajaran di Toastmaster itu misalnya kamu kalau sudah level 1, level 2, level 3 nanti dia ada beda salary increase-nya itu. Nah, jadi maksudnya otomatis itu kan ya oke, kita realistis kan maksudnya salary pay kan pasti everybody wants it. Jadi benar-benar mereka kayak benar tapi bukan sekedar kayak oke, saya pidato jelek pun nggak apa-apa selesai. Jadi nanti ada evaluasi, mungkin dievaluasi. Nah, jadi itu cara motivasi. Mungkin pada awalnya stafnya itu merasa terpaksa ya. Kan ada orang yang pasti merasa terpaksa, tapi lama-lama saya melihat juga banyak stafnya akhirnya sekarang dijadikan kepala cabang di unit-unit usahanya mentor saya itu. Dan mentor saya sekarang dia lebih duduk tenang karena these people, maksudnya stafnya itu semua Toastmaster yang udah ada fasilitas dari Toastmaster sudah di-train, jadi train jadi leaders, jadi otomatis dia kayak gimana ya, memanfaatkan secara positif program Toastmaster untuk break ini leaders-nya, jadi usahanya itu makin banyak, makin lancar jadinya. Jadi mungkin ini salah satu yang bisa diterapkan, jadi mengharuskan semua staff untuk ikut Toastmaster, terus evaluasi berdasarkan, oke, kamu udah level 1, kemampuan kamu udah bagus, mungkin salary pay-nya di sana ya mungkin ya. Itu aja sih. Tahu saya dari mentor saya sih seperti itu.
Dan saya memang lihat saya udah bergabung 6 tahun, saya lihat usahanya itu makin maju, makin besar memang. Wah, Ya. terima kasih Toastmaster. Wah, Ini ide bagus nih. Saya juga suka. Bisa Bu dibikinkan ini proposalnya ini setelah Ya, di LA ini langsung bikin proposal ini. Coba ini kan baru mulai lagi nih, baru mulai per bulan Agustus ini kita ini lagi, kayaknya boleh tuh masukannya buat nanti kita usulan kami dari Esko ke owner. Terima kasih. Secara internasional apakah boleh pakai sistem apa namanya gaji gitu ya? Karena ini corporate ya, jadi mungkin punya kebijakan sendiri gitu. Ya. Oke. Kalau mungkin yang untuk regular seperti kita, mungkin Toastmaster Michael bisa aja mungkin kayak, oke kamu sudah mencapai level 3 gitu kan, oke kamu dapat merchandise, dapat kaos, dapat tumbler atau apa. Karena yang kemarin di klub kami itu ada, kamu udah pencapaian pathways, udah selesai satu pathways, kita kasih dia tumbler. Terus kemudian ada yang juga yang kita kasih dia semacam hadiah lah. Mungkin tidak berupa cash, uang, mungkin sebagai merchandise seperti itu gantinya. Kalau dari saya mungkin bisa ditanya aja gitu. Oh kamu ini ya, atau kamu butuh break gitu. Oke kamu butuh break silahkan. Kita kasih 2 minggu ya atau bagaimana gitu. Nah setelah itu nanti ditawarkan, kamu mau nggak jadi mentor gitu. Mungkin dia kayak merasa terpaksa membuat speech ya. Atau mungkin dia passionnya mungkin malah jadi mentor, ngajarin orang atau training gitu. Mau coba nggak? Ini ada member baru nih, mau coba nggak kamu jadi mentoring? Nah mungkin dari situ bisa menumbuhkan semacam kayak sparkling spirit-nya lagi gitu. Karena mungkin kalau untuk menulis speech terpaksa itu sangat nggak ini sih, nggak maksimal nanti hasilnya juga. Jadi kalau di kami ini kita itu kan evaluasi bulanan ada sekarang ini karena sejak corona ini kan biasanya kita datang face to face terus kita dievaluasi langsung. Nah sekarang ini kita diwajibkan sebelum ini buat paragraf ya karena kita belajar di Toastmaster itu pidato dadakan, jadi diminta buat itu kayak gitu. Nah sekarang ini udah diminta buat satu speech. Oke baik, seru banget ya ini kita diskusinya tapi ternyata waktunya udah tinggal 20 Begitu banyak ya. Iya, bagus. Kemarin ada yang di Toastmaster Bahasa Inggris ada yang bikin grup khusus untuk VPM untuk semua klub, jadi bisa membahas hal yang VPM aja. Ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih sekali kehadirannya. Kita akan kembali ke main room dalam 4 detik. Ya, terima kasih banyak Toastmaster Syahrul. Ya, ini